Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Engkau Tuhan. Karena dalam Engkau ada ketenangan Tuhan. Dalam Engkau ada kedamaian Tuhan. Ada Engkau, hidup kami sejahtera Tuhan. Ada Engkau, ada sukacita Tuhan. Dan ada Engkau Tuhan, ada pengharapan di depan kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, akan kami alami hari demi hari dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami rindu supaya Engkau memberkati kami, menyiapkan kami untuk menerima Tuhan, dan menyiapkan kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa bertemu di tempat ini. Ini yang pertama kali buat saya bisa berbagi firman Tuhan di ibadah jam 3.30. Walaupun mungkin sudah beberapa kali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fadli Merai, saya deacon di CWS, dan lebih sering saya melayani di ibadah jam 9 pagi, jadi mungkin agak jarang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi pemain musik tadi, ada Boy, ada Peter, ada Joshua, sangat sering bertemu dengan saya, karena contoh Boy tadi main bass di jam 9 pagi, terus Peter juga melayani di Remda ya, Remaja Daniel jam 9, dan juga Joshua melayani di Spark, dan kami mengurusi HUT bersama-sama, HUT gereja, yang nanti juga kita akan adakan di bulan November di tahun ini. Bersyukur untuk kesempatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Di bagian depan ada istri saya, jadi kalau mungkin ada juga yang belum kenal, nanti bisa bertemu. Anak-anak saya ada di bawah, mereka sudah ikut sekolah minggu, jadi ada yang belajar mengerjakan tugasnya, ada yang baca buku gitu ya. Jadi untuk sore ini biar mereka mengerjakan aktivitas mereka sendiri. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang merdeka dan melayani. Jadi saya tanya sama Ibu Vena, kira-kira topiknya apa Bu Vena gitu ya. Kalau bulan lalu kita bicara tentang keluarga. Nah, kalau di bulan ini kita bicara apa? Katanya ya yang berhubungan aja dengan hari kemerdekaan. Terus setelah itu apa yang mau saya sampaikan gitu ya, kalau kita bicara hari kemerdekaan atau merdeka, kira-kira mau bicara apa? Dan akhirnya datang di pikiran, wah kenapa bukan tentang merdeka dan melayani. Nah, kalau boleh saya tanya, apakah kita adalah orang-orang merdeka? Amin ya, kita semua orang-orang merdeka gitu ya. Nah, sebagai orang-orang merdeka, Bapak Ibu Saudara di ruangan ini, bisa nggak kita teriak-teriak, oi gitu, kita buat keramaian tertentu di gereja gitu, bisa nggak? Tidak bisa ya, gitu ya, karena ada aturan. Kalau kita lagi ibadah, kita harus fokus dengan kegiatan kita. Waktu kita keluar dari gedung gereja, mau nyebrang ke atrium gitu, bisa nggak saya nyebrang begitu saja tanpa lewat jembatan penyeberangan? Nggak bisa juga, ada aturannya gitu. Atau waktu kita mau pulang, saya bawa motor. Nah, waktu saya bawa motor, saya mau lebih enak kena angin gitu ya, jadi segar gitu, saya nggak mau pakai helm gitu. Apalagi nggak hujan gitu ya. Bisa nggak saya bawa motor tanpa pakai helm? Nggak bisa juga gitu. Kalau misalnya kita datang bertamu di rumah teman kita atau saudara, kita sampai di situ, kalau biasa di rumah kan di sofa, kalau duduk rumah sendiri ya, duduk langsung naikin kaki gitu, capek gitu ya. Tapi kalau di rumah orang, boleh nggak kita duduk naikin kaki? Nggak bisa juga gitu ya. Nah, kita itu adalah orang-orang merdeka, tapi kita tahu batasan-batasan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, seperti apa nanti kita akan bicarakan. Kalau kita lihat, orang-orang merdeka seperti yang kita lihat tadi, kalau yang bermain musik gitu, mereka melayani main musik. Ada Bapak Ibu Saudara yang menyalami waktu naik, melayani jemaat yang datang. Tapi apakah hanya itu pelayanan yang kita lakukan? Kita juga melayani di tempat kerja, betul nggak?
Mungkin kita juga melayani di jalan raya, bisa juga gitu ya. Ada orang mau lewat, saya bawa motor, saya berhenti sebentar karena itu di zebra cross, biar mereka lewat duluan. Ataupun kita kasih kode ke yang lain, pelan-pelan ada orang mau nyebrang nih gitu. Nah kita melayani tempat kerja, di rumah, kita melayani anak-anak ataupun orang tua, kita melakukan pelayanan. Jadi kita adalah orang merdeka yang melayani dengan segenap keterbatasan yang kita punya. Nah, mungkin bertanya-tanya nih, mau bicara apa sih sebenarnya ini ya? Nah, saya mau mulai, sebentar. Saya mau mulai dengan kita membaca Galatia 5 ayat 13. Saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka, hidup di dalam kebenaran, dan menjadi berkat bagi orang lain lewat pelayanan apapun yang bisa kita kerjakan untuk memberkati orang lain. Nah, dalam bagian ini, sebenarnya saya mau mengambil 3 bagian dari ayat yang barusan kita baca tadi. Jadi kalau kita lihat yang warna biru ya, sudah saya warnain warna biru itu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Pertama, kita dipanggil untuk merdeka. Yang kedua, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya tuliskan di bagian bawah itu, kita hidup di dalam kebenaran. Kita orang yang dimerdekakan, kita orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita sebagai orang yang merdeka, kita hidup dalam kebenaran dan melayani seorang dengan yang lain oleh kasih. Nah, inilah yang saya mau bahas pada sore hari ini. Merdeka dan melayani. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, kita dipanggil untuk merdeka. Saya bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat dalam hal yang pertama, dipanggil untuk merdeka. Berarti kita itu dipanggil oleh siapa? Kita dipanggil Tuhan untuk merdeka. Gitu. Kalau misalnya Fadli, ayo ke sini gitu ya. Apakah saya mau ke situ? Tergantung saya. Tapi saya dipanggil gitu. Kita dipanggil Tuhan untuk merdeka. Jadi kemerdekaan ini adalah inisiatif Tuhan, dan kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, itu dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita bicara merdeka ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan mau kita merdeka. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau enggak untuk merdeka? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita misalnya berpikir, wah saya mau merdeka, gitu. Tapi saya mau merdeka seperti yang saya mau. Gitu. Nah, itu kembali kita bahas yang tadi, ada batasan dari setiap orang untuk merdeka. Contohnya misalnya, pertama batasannya ada batasan sosial, karena kita nggak tinggal sendiri, gitu ya. Waktu kita ada orang lain, kita terbatas, nggak bisa kita semau kita. Bahkan untuk diri kita sendiri ada keterbatasan fisik. Oh saya mau merdeka, saya mau lompat dari lantai 3 ke lantai 1, bisa nggak? Nggak bisa, keterbatasan fisik. Belum lagi dengan keterbatasan yang lain yang berhubungan dengan aturan-aturan yang ada. Ada aturan-aturan yang sengaja dibuat supaya kita hidup teratur dan supaya kita selamat. Seperti tadi pakai helm itu membuat kita selamat, gitu ya. Nah, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Tuhan kasih kita kemerdekaan. Pertanyaannya, saya mau merdeka atau enggak? Kembali lagi kepada diri kita. Kita mau merdeka atau enggak? Gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Merdeka adalah keputusan pribadi. Ayo kamu ke sini. Yang memutuskan untuk ke situ atau enggak adalah kita sendiri. Tapi Tuhan memanggil kita untuk merdeka. Pertanyaannya, kita mau merdeka
atau enggak. Nah, yang kedua, di 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita dimerdekakan Tuhan dari dosa-dosa kita, dari ikatan-ikatan yang ada di sekeliling kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, aduh saya nggak bebas ini karena saya terikat dengan masalah atau dosa saya selalu ingetin saya dulu gitu. Sering nggak kesalahan-kesalahan kita datang di pikiran kita, kamu kan begini, kamu begini, kamu begini. Dan tidak hanya mengingatkan, itu bahkan menuduh kita untuk mau melakukan sesuatu. Oh kita mau melayani orang, kamu kan dulu seperti ini, nggak bisa lah kamu gitu ya. Lebih parah lagi, kita diingatkan sama orang lain atau sama saudara kita, udahlah nggak usah, kayak lu mana bisa gitu kan. Nah jadi kita tuh kayak diingatkan oleh masa lalu kita. Tapi Tuhan sudah mengirimkan putra tunggalnya untuk memerdekakan kita dari dosa dan juga dari ikatan-ikatan yang ada. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Bapa kita di surga mau mengirimkan putra tunggalnya supaya kita semuanya beroleh hidup yang kekal. Kita dimerdekakan dari dosa dan dari juga ikatan-ikatan yang ada di dunia ini. Dan kita semua, seperti di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan dan mengakui akan kemerdekaan, akan penyelamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Nah ini yang paling penting. Kalau kita bicara soal kemerdekaan, apakah kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Hal yang sangat penting sebelum kita mulai melayani di luar. Kalau kita seperti kemarin lah, misalnya kita ada pandemi COVID gitu ya, kita susah untuk melayani kalau kita lagi sakit COVID gitu ya. Tapi kita mesti tunggu pas kita sembuh, baru kita mulai bisa melayani. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah percaya sama Tuhan gak? Kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk kita siap lebih lagi menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, ini coba direnungkan, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sudah rajin datang ke sini, sudah pasti gitu ya, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Nah, ini yang pertama gitu ya. Jadi kita dipanggil untuk merdeka. Jadi kita adalah orang-orang yang merdeka. Boleh bilang sama-sama merdeka, 1, 2, 3, merdeka gitu ya. Kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama sebagai orang-orang yang merdeka. Walaupun kita tahu sebagai orang-orang yang merdeka ada batasan-batasannya. Nah, sekarang kita akan lihat nih bagian yang kedua. Dibilang tadi kan, janganlah kamu hidup tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Kalau kita lihat ya, saya coba bacakan tadi, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Bagian yang kedua, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang merdeka, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bukan berarti, saya kan sudah merdeka sekarang, berarti saya sudah diampuni kemarin, saya bisa mulai lagi dong sekarang gitu ya. Kita nggak ada istilah kalau dibilang gitu, oke, sekarang mulai dari nol lagi gitu ya. Kalau misalnya di Pertamina gitu ya, pas kita setelah isi nanti bilang, Pak dari nol ya gitu. Kalau kita bicara sudah merdeka, kita tidak mengatakan bahwa saya sudah bersih sekarang, sudah diampuni dosa, dan sudah saatnya untuk saya mulai dari angka 1 lagi, 2 dan seterusnya. Enggak. Kita punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Kalaupun kita ternyata melakukan satu kesalahan-kesalahan, mungkin berulang kali kita melakukan kesalahan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu Maha Pengampun dan kita akan datang minta ampun sama Tuhan. Nah,
Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita di waktu dimerdekakan, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki cara pandang kehidupan yang baru. Kita percaya bahwa dosa yang ada waktu lalu tidak mengikat kita lagi. Tapi kita harus berhati-hati karena itu bisa membuat kita jatuh kembali, gitu ya. Sebagai ciptaan yang baru, dengan kita memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, di sini saya kasih gambar api gitu ya. Semua aktivitas kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Walaupun mungkin itu satu hal yang kecil. Ataupun sebagai ciptaan yang baru, hal-hal yang kecil yang kita kerjakan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Bahkan anak-anak kecil pun bisa menjadi berkat buat kita. Sebagai ciptaan yang baru, saya selalu bisa berusaha untuk bisa menerima teguran dari anak-anak saya. Di waktu mereka bilang, "Pak, nggak boleh gini, itu saya pun belajar dari mereka." Gitu ya. Belajar kalau dulunya sebagai orang tua nggak mau, kamu kan masih kecil gitu ya. Tapi sekarang sebagai ciptaan yang baru, saya tahu bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat kehidupan mereka. Walaupun ada hal-hal tertentu di mana anak-anak itu harus kita bimbing di dalam kehidupannya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yohanes 8, 31 ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di waktu kita dimerdekakan dan kita rindu hidup di dalam kebenaran, kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi kalau misalnya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita nggak akan tahu, mungkin banyak hal nggak langsung kita tahu, karena kita perlu tahu lewat firman Tuhan. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu punya SIM, ya, SIM motor lah atau mobil gitu ya. Di sini kita sudah bisa bawa motor, mobil di mana, atau kita ke Jawa pun bisa ya, Jawa Timur, atau kita ke Sumatera bisa kita pakai SIM-nya. Pertanyaannya, SIM-nya kalau Bapak Ibu ke Singapura, bisa nggak dipakai SIM-nya? Nggak bisa ya, apalagi kalau kita ke Eropa, bisa nggak kita pakai SIM-nya? Nggak bisa. Kita perlu tahu cara mengendarai waktu kita ada di Singapura. Kita perlu tahu cara mengendarai waktu saya ada di Inggris, ataupun misalnya saya ada di Swiss. Ada aturan-aturannya. Nah, untuk bisa tahu berarti kita harus belajari. Dan bahkan kita harus lulus tesnya supaya kita bisa bawa kendaraannya di sana. Gitu. Nah, di waktu kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita menjadi ciptaan baru, kita harus terus belajar firman Tuhan. Dengan kita tahu firman Tuhan, kita semakin dibukakan bagaimana caranya hidup menjadi orang-orang yang merdeka. Bahwa kalau saya bawa motor, saya harus pakai helm. Kalau sebelumnya saya nggak pakai helm, sekarang saya sudah tahu kalau saya bawa motor, saya harus pakai helm. Kalau saya bawa mobil, saya harus pakai seat belt misalnya. Kalau saya bawa mobil di sore atau malam hari atau motor, saya harus nyalain lampunya. Kalau saya mau belok kanan, saya mesti nyalain lampu sein kanan. Gitu. Nah, kita mulai tahu aturan-aturan yang ada sehingga kita mulai bisa menikmati hidup kita sebagai seorang ciptaan yang baru. Nah, taunya dengan kita membaca firman Tuhan. Jadi mulai atur waktu untuk bisa belajar tentang firman Tuhan. Cari waktu, kalau mau baca di pagi hari ataupun kita mau baca di malam hari, kita ambil waktu supaya kita bisa sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan hidup kita. Jadi kita harus mencari tahu tuh kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita menjadi sungguh-sungguh merdeka. Nah,
Di Roma 5 ayat 3 sampai 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kenapa saya mau membahas untuk bagian ayat yang ini gitu. Dalam perjalanan kehidupan kita, setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dalam kehidupan kita tidak semuanya berjalan dengan mulus. Satu waktu ada kesaksian, wah saya sudah menerima Tuhan tapi hidup saya makin susah, jadi saya balik lagi gitu ya. Ataupun misalnya saya sudah menerima Tuhan tapi bagaimana ya, ada banyak goda-godaan di luar dan kayaknya untuk menikmati godaan itu saya harus berpindah status di KTP saya gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Mereka menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, dan akhirnya meninggalkan kebenaran. Dan mereka meninggalkan hidup mereka yang merdeka di dalam Tuhan. Padahal perjalanan hidup kita itulah yang membuat kita semakin kuat. Aturan-aturan yang kita miliki itu membuat kita selamat. Beberapa hari yang lalu saya cerita sama istri saya. Kami ganti kendaraan, dan kendaraan itu kalau saya mau mundur gitu, mau parkir, kalau sudah dekat tembok dia akan berhenti walaupun gasnya saya pencet gitu ya. Nah, terus satu waktu saya di kompleks perumahan, saya mau belok ke kanan, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri. Dan waktu mobil itu sudah dekat, mobil saya berhenti tiba-tiba padahal saya pencet gas, tapi saya nggak melihat kalau ada mobil yang lagi datang. Dia tiba-tiba berhenti. Nah, saya pertama merasa kok ini jadi membuat saya susah malah gitu ya, fasilitas yang ditaruh di mobil gitu. Maksudnya otomatisnya bikin saya agak sedikit kesulitan. Tapi di sisi yang lain, setelah saya pikir-pikir, kalau bukan karena hal itu, saya sudah nabrak belakang ataupun sudah tabrakan sama orang lain, sama mobil yang lain. Aturan-aturan itu dibuat untuk membuat kita menjadi lebih baik. Aturan-aturan itu dibuat untuk kita selamat. Ada banyak sekali aturan-aturan yang dibuat supaya kita tidak hanya hidup kita menjadi lebih baik, tapi bagaimana kita hidup di dalam kelompok, dalam komunitas, kita juga bisa hidup dengan baik. Firman Tuhan dikasih untuk menjadi panduan kita, supaya kita terus menjadi lebih baik. Kapan kita akan jadi baik? Saya juga nggak tahu. Tapi di waktu kita, satu waktu nanti akan meninggalkan dunia ini, hal yang akan menentukan apakah kita jadi baik di titik itu sepertinya. Karena kalau kita lihat dari dua orang penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus, keputusan mereka sangat penting di saat-saat itu. Tapi kita, dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak hanya mau menang di bagian akhir, tapi kita mau dari saat ini menang sampai akhir kita menang. Jadi setiap tahapan kehidupan kita itu membuat kita lebih kuat. Kalau dilihat dari gambaran yang ada ini, yang saya taruh, ada seorang anak kecil lagi bermain atau lagi berlatih untuk olahraga dan dipandu oleh seorang pelatih. Kita bisa bilang bahwa pelatih kita ini adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang membantu kita, yang membantu mengarahkan kita. Kamu pukulnya seperti ini, kecepatannya seperti ini, arahnya seperti ini. Mungkin waktu pertama kali pukul kita nggak kena bolanya, tapi lama-kelamaan kita mulai kena karena kita terus berlatih. Tangan kita mulai capek, lelah, tapi saya mesti terus berlatih. Dan kita terus dimotivasi, dikasih tahu sama pelatihnya, ayo nanti kamu bisa. 1 tahun berlalu seperti itu, 2 tahun sudah semakin menjadi lebih baik. Kita hidup di dalam Tuhan, banyak tantangan kehidupan kita. Tapi di waktu kita membaca firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, saya percaya kita semakin baik hari demi hari.
pertama memukulnya belum kuat, lama-kelamaan sudah kuat tapi arahnya belum pas, berikutnya kita memukulnya semakin tepat dan konsisten. Karena kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Perjalanan hidup membuat kita semakin kuat dan teguh di waktu kita mengandalkan Tuhan, di waktu kita terus dibimbing oleh firman-Nya, di waktu kita terus dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, bagian yang berikutnya, tadi kita bicara mengenai orang yang merdeka dan orang yang melayani. Gitu ya. Orang yang merdeka dipanggil dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidup di dalam kebenaran dan melayani. Sekarang kita lihat untuk bagian melayani ini. Yang pertama, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di waktu kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi orang-orang yang merdeka, apakah kita mau melayani orang-orang di sekeliling kita? Mulai dari keluarga kita mungkin. Kita datang kepada mereka, kita ramah kepada mereka, melayani satu dengan yang lain. Di waktu ada anggota keluarga kita yang membutuhkan, apakah kita mengulurkan tangan untuk menolong, atau kita langsung, kamu saya udah bilang dari kemarin, makanya jangan begini gitu. Tapi kita bantu dulu mereka. Kita perlu melayani sesama kita dengan kasih, bahkan penuh kasih mesra, gitu ya. Nah, ini jadi tantangan kita juga ya, ketemu dengan saudara yang sudah menjengkelkan, gitu ya. Kemarin pinjam uang, sekarang pinjam uang lagi. Tapi waktu kita ketemu dengan saudara, apakah kita dengan kasih mesra atau lu gini terus sih, gitu ya. Kita harus bisa melayani mereka. Saya sering menyampaikan kepada istri saya bahwa sama orang lain, di waktu kita punya uang dan kita bisa pakai itu memberkati orang lain, pakailah uang itu untuk berkati orang lain. Di waktu kita punya tenaga untuk datang menjadi berkat bagi orang lain, pakailah tenaga kita untuk jadi berkat buat mereka. Di waktu kita punya pulsa untuk bisa mengkontak orang lain, pakai waktu kita untuk mengkontak orang lain. Dan ini saya belajar dari istri saya. Dia kontak orang-orang, tanya kabarnya mereka, dan sungguh apa yang dilakukan itu saya percaya bahwa orang-orang yang di sebelah telepon sana pun merasa bahwa mereka sangat diberkati, walaupun kita mungkin hanya menjangkau sebentar. Jadi sebelum kita melayani orang-orang yang jauh, mulai dulu dari yang paling dekat dengan kita. Apakah itu anak kita, saudara kita, orang tua kita, kontak mereka. Saya mau berdoa buat kamu kalau pas mereka ada kesalahan gitu ya, atau ada dosa gitu. Atau mereka perlu satu kebutuhan, kita bisa kontak juga. Tanya, apa yang bisa saya bantu? Sebagai seorang orang-orang yang merdeka, kita harus melayani dan kita harus menunjukkan kasih Allah dimanapun kita berada. Tanpa pamrih, tanpa melihat kalau saya tolong dia, apa yang akan saya dapat? Karena Tuhan datang ke dunia ini menjadi juru selamat, menebus dosa kita, mati di kayu salib pada saat kita berdosa. Jadi mari kita datang kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang yang paling dekat dengan kita, untuk memberkati kehidupan mereka. Melayani di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, bagian kita mengasihi satu dengan yang lain, kita juga perlu saling membangun. Nah, apa bedanya nih kalau saya mengasihi dengan membangun? Satu waktu anak saya datang ke saya, "Pak, saya nggak ngerti ini pelajaran sekolah," gitu ya. Terus saya bilang, "Oke, apa yang kamu nggak ngerti yang ini?" Saya bilang, "Kalau gitu cek di buku, ada nggak di buku?" Sudah dicek tapi nggak ngerti juga. "Oke, kamu kontak guru kamu atau tanya besok sama guru." Ya, gurunya nggak bisa dikontak gitu. Terus akhirnya saya bilang,
Coba kamu cek di Google, bisa nggak dapat jawabannya di Google? Pas dicek, susah juga nyarinya, kata kuncinya apa gitu. Pas saya lihat pertanyaannya, wah saya juga agak lupa nih pertanyaannya gitu ya, jawabnya apa. Jadi akhirnya saya ikut juga, oke kalau gitu kita sama-sama cek di Google jawabannya gitu ya. Nah, di waktu kita mau membantu orang lain, pastikan kita membangun mereka. Saya sering bilang sama anak-anak saya, papa sama mama sekarang lagi sehat-sehat. Satu waktu, kalian harus menjalani kehidupan kalian tanpa kami. Jadi kalau untuk pelajaran sekolah saja, datang ke papa mama tanpa cek dulu bukunya seperti apa, tanpa cek dulu sama gurunya seperti apa, kalian belum tanya sama guru, kalian harus belajar untuk mandiri. Jadi di waktu kita membantu yang lain, kita juga harus membangun mereka. Karena satu waktu mereka akan menghadapi masalah, kita nggak ada di situ. Kita bisa menolong orang lain, saudara kita, teman kantor kita, ataupun yang lain. Ada teman kantor datang, Fadli minta tolong dong yang ini. Oke, saya pasti akan tanya sama dia, oke kesulitan kamu apa? Oh yang ini, kamu sudah cek di sini belum? Sudah, yang ini sudah belum? Oh belum, kamu cek dulu ke sana gitu. Saya mau mereka berusaha dulu, baru mereka datang ke saya. Karena saya mau mereka bertumbuh. Mungkin ada yang berpikir, wah ini nggak mau nolongin, susah kalau sama dia gitu. Sampai ada waktu itu teman kantor yang bilang, aduh kalau sama Fadli susah lah gitu. Tapi saya bilang sama mereka, saya bantu kalian dengan ngasih pertanyaan. Kamu sudah cek ini belum? Kamu sudah cek ini? Kamu sudah kontak? Saya lagi ngasih kamu direction, arahan apa yang kamu harus kerjakan. Saya mau kamu berkembang. Jadi kita harus bantu orang-orang di sekeliling kita untuk bisa berkembang. Mungkin kita ketemu dengan orang lain di luar situ, misalnya makan di warung ya, tiba-tiba ada orang yang datang gitu, Pak minta uang gitu ya, dan mungkin kita pikir, waduh berapa saya bisa kasih sih sebenarnya gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk membangun mereka. Satu waktu saya sering sekali ketemu dengan ada orang-orang yang minta seperti itu, dan saya bilang, oke, silakan duduk dulu gitu. Enggak, langsung kasih aja uangnya Pak. Gitu. Saya bilang, enggak, duduk dulu. Kalau kamu duduk, kita ngobrol, saya akan kasih. Gitu. Setelah itu kami ngobrol, ada yang bilang datang dari Sumatera lah, ada yang dari mana gitu. Tapi saya menggunakan kesempatan itu untuk membangun dia. Lebih banyak saya berikan pertanyaan, jadi gimana menurut Bapak apa yang mesti dilakukan? Aduh saya kemarin seperti ini, sekarang gak ada uang untuk pulang gitu ya. Nah bulan berikut ketemu lagi dengan orang yang sama gitu. Pas ketemu lagi saya bilang, wah Bapak kok gak jadi pulang-pulang? Iya kemarin duitnya sudah habis gitu kan. Ngobrol lagi kami gitu ya. Nah tapi di waktu kita mau menolong orang, pastikan kita membangun mereka. Supaya mereka bisa mencari sendiri, mereka bisa berusaha sendiri. Jangan sampai kita mengambil tanggung jawab dari orang lain. Saya mau menolong dia, tapi saya ngambil tanggung jawabnya dia. Itu akhirnya membuat mereka tidak berkembang. Jadi kita harus melayani dengan membangun. Kalau ada teman di kantor ataupun yang lain, mereka sudah ada pembagian pekerjaan, bantu mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Tapi mereka yang mengerjakan, bukan kita yang mengerjakan. Karena kita mau supaya mereka berkembang. Kita mau supaya mereka bertumbuh, membangun kehidupan mereka. Gitu ya. Nah, bagian yang terakhir kalau kita bicara melayani. Galatia 9 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebagai orang yang merdeka, kita hidup di dalam kebenaran, kita melayani, tapi kita juga bisa lelah. Kita juga bisa capek. Sering sekali saya mendengar orang-orang bilang, udah terserah dialah gitu. Tapi kalau di kantor itu saya bilang, no, bukan terserah dia. Kalau kita biarkan itu terserah dia, berarti kita sudah menyerah untuk membantu mereka. Buat apa
kita punya posisi ini. Saya bilang juga sama istri saya, kalau ketemu anak-anak maunya seperti itu, saya bilang enggak terserah mereka. Kita dikasih tanggung jawab sebagai orang tua, dan gunakan tanggung jawab kita itu untuk membimbing anak-anak kita. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak anak muda gitu ya, dan merasa aduh sama orang tua susah banget, papa mamaku gitu ya, banyak aturannya di rumah gitu. Ini susah, mereka punya uang tapi nggak mau ngasih uang, bisa juga kita ngerasa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana orang tua melayani anak-anak, mereka mau supaya anak-anaknya bertumbuh. Mereka mau satu waktu anak-anak itu akan bisa hidup tanpa mereka. Karena satu waktu kita tidak ada lagi dan akan diteruskan oleh orang-orang lain. Kalau Bapak Ibu melihat bangunan yang dibuat gitu, misalnya 10 lantai gitu ya. Pertama mereka bangun lantai 1 dulu ya, mereka bangun lantai 1. Semakin tinggi mereka akan menambahkan alat bantu seperti scaffolding yang besi-besi kalau kita lihat gitu ya, ditaruh scaffolding di situ. Di waktu mereka mau membangun bagian yang atas, scaffolding itu dipakai untuk membantu mengerjakan. Tapi di waktu lantai 10 sudah selesai dan gedung itu akan dipakai, apakah scaffolding itu penyangganya masih di situ? Sudah enggak diperlukan. Ada waktu di mana scaffolding itu diperlukan, tapi ada waktu itu sudah tidak diperlukan. Di waktu kita membantu orang lain, sebagai orang-orang yang merdeka, kita membantu orang lain. Ada waktunya di mana kita harus membiarkan mereka menjalankan sendiri, dan kita akan menikmati apa yang sudah kita lakukan mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Pada saat ini kita melihat mereka menjadi orang-orang yang jadi lebih baik, menjadi orang-orang yang jadi lebih berhasil. Nah, ini adalah satu tuaian yang kita lihat. Satu anugerah dari Tuhan di mana kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan sebelumnya. Kemarin itu waktu kami makan malam bersama, istri saya cerita tentang anak kami gitu ya. Dan waktu lagi cerita gitu, dia bilang saya nggak nyangka atau nggak pernah kepikiran anak kita bisa sekolah seperti ini gitu, sambil nangis gitu. Saya juga kaget kok dia ini ngobrol sambil nangis gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kami rasakan di keluarga kami, terutama di anak-anak kami. Tahun 2020 kami kesulitan menghadapi anak-anak kami, terutama yang sudah SMP gitu ya. Bisa dibilang 2010 itu saya ditelepon oleh kepala sekolah 5 kali kalau nggak salah, sampai video call. Saya di Manado itu sambil jaga mama saya, ngurusin mama saya yang lagi sakit, video call sama kepala sekolah. Iya, anak bapak seperti ini. Nanti pas di rumah video call lagi sama kepala sekolah. Tapi saya bersyukur mereka mempunyai sekolah yang bagus gitu. Dan pada waktu itu saya berusaha berpikir gimana, apa yang harus dilakukan. Tapi yang saya pikirkan yaitu bagaimana membuat anak saya ini bertumbuh. Tidak dengan yang saya mau, tetapi dengan potensi yang mereka punya. Karena potensi mereka kemungkinan besar lebih besar daripada apa yang saya bayangkan. Jadi waktu itu saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk berharap sama Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah buat anak-anak kami dan buat keluarga kami. Anak-anak saya mulai melawan tuh sama istri, sama saya juga. Kalau kami bilang ini, emang kenapa gitu ya, mulai melawan gitu ya. Dan itu sangat menyakitkan buat orang tua gitu ya. Buat saya sendiri, saya sangat sakit gitu kalau anak sampai menanyakan kenapa padahal kita tahu bahwa kita mau melakukan yang terbaik buat mereka. Nah tapi berjalannya waktu kami berharap bersandar sama Tuhan, ini justru kami melihat perkembangan yang luar biasa. Saya sampai waktu anak saya lulus SMP kemarin,
Dia tulis ucapan terima kasih ke papa mamanya, tulis di selembar kertas, dan menyampaikan kata-kata terima kasih. Saya sampai simpan di dompet saya sudah berbulan-bulan gitu ya. Saya bingung, ini udah makin tebal dompet saya gitu. Tapi ya udahlah, taruh di sini gitu. Ini salah satu kebanggaan dan sukacita yang sangat besar. Karena perubahan yang mereka alami. Satu perubahan yang bukan karena saya marah-marah, bukan karena saya banyak mengajari mereka, tapi lebih kepada perubahan di mana saya berserah kepada Tuhan. Dan bisa dibilang setelah 2 tahun saya merasakan apa yang dilakukan itu mengalami penuaian. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya ini bukanlah yang terbaik untuk saat ini. Tapi juga bukanlah yang terbaik dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya saya juga akan mengalami waktu-waktu terbaik di hari-hari kemudian. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini akan kita tuai Bapak Ibu Saudara. Pastikan kita melakukan yang terbaik dan saya yakin kita akan menuai itu satu waktu. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin juga 10 tahun depan, ataupun kita nggak tahu kapan. Ada bahkan di cerita Daud, hasil apa yang dilakukan oleh Daud dituai oleh keturunannya 200 tahun berikutnya. Jadi kalau kita melihat apa yang kita kerjakan saat ini, kita pasti akan menuainya. Bersyukur kalau kita masih bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Tapi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena kalau datang waktunya kita akan menuainya. Tapi jangan sampai lemah, jangan sampai tidak bersemangat, harus terus bergerak. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk merdeka, kita hidup di dalam kebenaran, dan kita perlu terus melayani dengan kasih dimanapun kita berada. Bersyukur untuk anugerah Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita ketahui sore hari ini akan terus menguatkan kita, akan terus menumbuhkan kita. Sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi akan menjadi satu pengalaman. Puji Tuhan untuk anugerahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, Engkau mengirimkan putra tunggal-Mu mati di kayu salib sehingga kami semuanya diselamatkan. Kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Kami sungguh mau terus hidup dalam kemerdekaan Tuhan, dalam kemenangan, hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami terus mau bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan, untuk melayani, memberikan yang terbaik, melayani dengan kasih Tuhan. Kasih seperti yang sudah Kau nyatakan waktu Kau datang ke dunia ini. Ajar kami untuk membantu sekeliling kami, membuat mereka bertumbuh, bersama-sama membangun kehidupan yang makin kuat di dalam Tuhan. Dan terus ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya satu waktu kami akan menuai hasil-hasil yang sesuai dengan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini, biarlah Engkau berkati dan Kau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin.